Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bersama soal UP-PPG PGSD tahun 2022. Mohon maaf sebelumnya, saya terpaksa membuatkan video ini bertepatan dengan warga yang sedang membaca surat Al-Quran, surat Yasin di masjid. Tetapi karena saya berpikir kalau saya tidak kerjakan sekarang untuk latihan soal ini atau pembahasan soal ini, nanti terpaksa malam ini akan kosong kalau saya tidak kerjakan ya. Jadi mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Baik, khusus pada video kali ini kita akan bahas mengenai indikator soal 31 tentang ragam teks, yaitu teks faktual dan teks tanggapan. Nah, pembahasan ini untuk Bapak Ibu yang nanti akan menghadapi UP pada tanggal 15 sampai dengan 16 Oktober tahun 2022. Baik, sebelum kita membahas dan mengerjakan soal, pertama-tama kita akan bedah dulu indikator soal pada 31 ini. Disajikan beberapa ragam teks, peserta dapat menganalisis jenis teks yang disajikan. Nah, nanti Bapak Ibu di dalam soalnya, Bapak Ibu akan diberikan sebuah teks mengenai ragam teks. Nah, dari ragam teks tersebut Bapak Ibu diminta untuk dapat menganalisis jenis teks yang jadi soal tersebut atau yang disajikan pada soal. Baik, perlu diketahui Bapak Ibu, kita akan bahas langsung mengenai ragam teks. Ragam teks itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada teks faktual, yang kedua ada teks tanggapan, kemudian yang ketiga ada teks cerita, dan yang keempat ada teks normatif. Teks faktual pun itu dibagi menjadi 2. Ada teks deskripsi, teks prosedur. Kemudian teks tanggapan dibagi juga menjadi 2. Ada teks eksposisi dan teks eksplanasi. Kemudian untuk teks cerita itu ada teks cerita ulang, kemudian anekdot, kemudian exemplum dan naratif. Dan yang terakhir ada teks normatif. Teks normatif itu terkait dengan teks yang berisi baik itu undang-undang, kemudian hukum, dan lain-lainnya. Baik, khusus pada video kali ini kita akan bahas mengenai 2 ragam teks, ada teks faktual dan teks tanggapan. Yang pertama kita akan bahas adalah teks faktual. Teks faktual adalah teks yang berisi tentang kejadian berita yang terpercaya, bersifat nyata, benar-benar terjadi, tetapi tidak terikat dengan waktu. Nah, kalau kita sudah mendengar saja namanya teks faktual itu pasti terkait dengan sesuatu yang benar-benar terjadi atau nyata terjadi di dalam teks tersebut. Dengan kata lain, suatu kejadian yang faktual bisa terjadi di masa lalu atau masa depan dan masa sekarang. Mohon maaf, bukan masa depannya, tetapi masa lalu dan masa sekarang. Jadi, di dalam teks faktual itu pasti memuat tentang kejadian masa lalu. Masa lalu itu misalkan tahun sebelumnya, kemudian masa sekarang. Nah, masa sekarang itu terkait dengan tahun sekarang. Menurut Mahsun tahun 2018, teks genre faktual dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu teks deskripsi dan teks prosedur. Baik, kita akan jelaskan mengenai teks prosedur dan teks deskripsi. Pertama, kita akan belajar mengenai teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat, berupa runtutan langkah demi langkah sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Nah, nanti Bapak Ibu ketika ada teks mengenai teks prosedur ini, pasti itu terkait dengan urutan mengerjakan sesuatu. Nah, misalkan nanti Bapak Ibu diminta untuk mengurutkan suatu cara dalam mengerjakan sesuatu. Nah, itu yang akan nanti diberikan soalnya. Itu terkait dengan teks prosedur. Kemudian yang kedua, kita juga akan membahas mengenai teks deskripsi. Teks deskripsi berisikan tentang penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu sehingga dapat dirasakan, dilihat, dicium, dan didengar oleh pembaca. Teks deskripsi seringkali disebut dengan teks tanggapan deskripsi. Nah, nanti di dalam teks deskripsi itu, Bapak Ibu akan menemukan atau diberikan sebuah sajian tentang suatu objek. Misalkan mengenai handphone. Handphone itu
namanya apa, kemudian spesifikasinya apa, dikeluarkan tahun berapa, itu mengenai suatu objek. Jadi nanti itu dideskripsikan. Kemudian tempat, sama juga tempat. Tempat juga dideskripsikan sedetail-detailnya sehingga dari deskripsi itu kita mampu untuk merasakan, kita mampu untuk melihat, mencium atau mendengar dari teks tersebut. Baik, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book yang kami buat dalam 450 soal dan ada pembahasan serta kisi-kisinya, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081 803 358 023. Baik, yang kedua kita akan bahas mengenai teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang berisi sambutan terhadap ucapan, kritik, komentar, dan sebagainya, dan apa yang diterima oleh panca indera, bayangan dalam angan-angan. Jadi, teks tanggapan itu kita menanggapi sebuah teks, atau bisa dikatakan membalas, bisa memberikan suatu respon terhadap teks tersebut. Itu yang dimaksud dengan teks tanggapan. Teks tanggapan itu bisa berupa kritik, kemudian komentar, dan bisa juga mengenai apresiasi terhadap teks yang dibuat. Berikutnya yang kedua, berikutnya teks tanggapan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada teks eksposisi dan teks eksplanasi. Nah, teks eksposisi adalah teks ini berisi paparan gagasan atau usulan suatu yang bersifat pribadi. Nah, ini bersifat pribadi, kemudian itu hanya bersifat usulan. Strukturnya ada tesis, pernyataan pendapat dan alasan, kemudian ada argumentasi, serta pernyataan ulang pendapat. Kemudian yang kedua ada teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Nah, di sini dapat kita pahami bahwa teks eksplanasi itu menerangkan atau menceritakan atau memberikan deskripsi, memberikan tulisan tentang proses terjadinya suatu fenomena alam, kemudian fenomena sosial, pengetahuan, kemudian budaya. Itu yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi memiliki struktur berpikir seperti judul, pernyataan umum, deret penjelasan, dan interpretasi. Baik, kita langsung saja ke soal yang pertama. Jika Bapak Ibu menemukan soal yang teksnya sangat panjang, langsung saja Bapak Ibu membaca pertanyaannya. Pertanyaan biasa di atas, pilihan jawaban. Baik, kita baca pertanyaannya. Teks di atas termasuk ke dalam jenis teks apakah A. Teks deskripsi, B. Narasi, C. Eksposisi, D. Eksplanasi. Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu teks eksplanasi. Baik, karena kita memilih jawaban D yang benar, berarti kita menyalahkan jawaban A, B, dan C. Kenapa jawaban A, B, dan C itu salah? Mari kita bahas. Yang pertama, teks deskripsi. Oke, kita analisis dulu teks ini. Kemiskinan adalah tingkat masyarakat dengan pendapatan yang rendah. Dengan pendapatan yang rendah, masyarakat tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti makan, minum, pakaian, tempat berlindung, dan pendidikan. Biasanya masyarakat miskin cenderung bertempat tinggal di bantaran kali, bawah jembatan, dan tempat-tempat yang justru tidak layak untuk ditempati ya. Terkadang justru mereka membangun tempat tinggal di atas tanah milik negara. Kemiskinan tidak hanya menjadi fenomena yang terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi fenomena yang terjadi hampir di seluruh dunia. Banyaknya negara berkembang yang juga memiliki permasalahan yang sama tentang kemiskinan seperti negara Indonesia. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan dari teksnya, ini menceritakan tentang fenomena sosial yang terkait dengan kemiskinan. Nah, fenomena sosial itu tentu terkait dengan teks eksplanasi. Nah, di teks eksplanasi
itu dijelaskan mengenai fenomena sosial, kemudian tadi juga ada fenomena alam, kemudian ada juga mengenai ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Nah, di sini sudah sangat jelas bahwa yang diceritakan di sini adalah mengenai fenomena sosial yang terkait dengan kemiskinan. Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah yang D, bukan yang A ya. Jadi, jawaban A itu salah. Kemudian jawaban B juga salah, bukan teks narasi. Dan kalau teks narasi itu terkait dengan ragam teks pada teks cerita. Kemudian eksposisi. Nah, kalau eksposisi, kalau Bapak Ibu tadi sudah mendengarkan penjelasan di slide sebelumnya, teks eksposisi itu terkait dengan tanggapan yang bersifat pribadi. Itu termasuk teks eksposisi. Nah, di sini dijelaskan, teks tersebut menjelaskan bagaimana terjadinya fenomena sosial tentang kemiskinan. Maka teks tersebut termasuk ke dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi dijelaskan sebagai teks yang berisi tentang terjadinya fenomena baik itu alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Jadi sudah sangat jelas. Saya juga tadi sudah menekankan bahwa di sini dijelaskan mengenai fenomena sosial tentang kemiskinan. Nah, baik kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Soal yang kedua. Nah, ketika Bapak Ibu menemukan soal seperti ini juga, kita langsung saja baca ke pertanyaannya. Teks di atas merupakan teks titik-titik apakah A. Eksplanasi, B. Eksposisi, C. Deskripsi, D. Prosedur, E. Naratif. Jawaban yang tepat adalah tentu yang A, yaitu tentang eksplanasi. Baik, kita analisis kenapa jawaban A ini benar. Kita analisis ya. Gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Peristiwa alam ini sering terjadi di daerah yang berada dekat gunung berapi atau gunung yang masih aktif dan di daerah yang dikelilingi lautan yang sangat luas. Gempa bumi terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang sangat besar bagi lingkungan sekitarnya. Getaran gempa bumi yang sangat besar dan merambat ke segala arah sehingga dapat meretakkan atau meratakan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Nah, jadi di sini bahwa sangat jelas ini terkait dengan teks eksplanasi. Ya, kenapa terkait dengan teks eksplanasi? Karena di sini menjelaskan tentang fenomena gempa bumi. Ini sudah sangat jelas ya. Fenomena gempa bumi itu terkait dengan fenomena alam. Nah, yang di sini. Jadi, menjelaskan tentang fenomena alam yang terkait dengan gempa bumi. Oleh sebab itu, maka teks ini adalah teks eksplanasi. Karena sudah sangat jelas di dalam teks menjelaskan tentang fenomena gempa bumi. Bagaimana gempa bumi terjadi, kemudian gempa bumi itu terjadi biasanya di mana, dan jenisnya ada berapa saja. Nah, itu termasuk tentang penjelasan terkait dengan fenomena alam, yaitu gempa bumi. Jadi sudah sangat jelas, Bapak Ibu, sudah tergambarkan mengenai teks eksplanasi ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti tryout UPPPG PGS di tahun 2022, yang Bapak Ibu bisa akses berkali-kali sampai dengan 16 Oktober tahun 2022, baik melalui HP dan laptop, bisa Bapak Ibu melakukan pembayaran ke nomor rekening yang di sini dan harga yang Rp12.500. Nanti untuk konfirmasinya ke WA kami di 081803358023. Baik, berikutnya kita akan bahas soal yang ketiga. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan teks ialah
Apakah A. Bioteknologi adalah cabang dari keilmuan biologis? B. Bioteknologi bukanlah keilmuan murni. C. Bioteknologi diciptakan untuk mencari keuntungan. D. Bioteknologi adalah hasil penerapan teknologi terhadap prosesi biologis. Jadi, kita lihat dulu kunci jawabannya, baru kita analisis soalnya. Jawaban yang tepat adalah jawaban D. Bioteknologi adalah hasil penerapan teknologi terhadap prosesi biologis. Baik, karena kita memilih jawaban D, maka kita harus bisa menggambarkan kenapa jawaban B, kenapa jawaban D ini benar. Baik, kita analisis dari yang pertama. Bioteknologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata bio yang berarti hidup dan teknos yang berarti teknologi, serta logos yang berarti ilmu. Selanjutnya, bioteknologi diartikan sebagai kajian ilmu terapan yang konsen terhadap rangkaian proses biologis dalam rangka menghasilkan barang dan jasa yang menerapkan prinsip sains. Jadi di sini jelas bahwa bioteknologi itu menjelaskan tentang hasil penerapan teknologi terhadap prosesi biologis. Di mana kita bisa menyatakan yang D ini benar? Nah, dari yang ini. Konsen, terapan yang konsen terhadap rangkaian proses biologis. Nah, jadi di sini kan penerapan teknologi terhadap prosesi biologis. Jadi, jawaban D lah yang tepat. Kalau jawaban A, bioteknologi adalah cabang dari keilmuan biologis. Nah, ini tidak dijelaskan di dalam teks ya, bahwa bioteknologi itu adalah cabang dari keilmuan biologis. Jadi, kalau yang A ini tidak sesuai dengan teksnya. Kemudian yang B, bioteknologi bukanlah keilmuan murni. Nah, ini juga tidak dijelaskan di dalam teks. Jadi, yang B ini tidak terkait dengan teks yang disajikan. Kemudian yang C, bioteknologi diciptakan untuk mencari keuntungan. Nah, ini juga tidak dijelaskan di dalam teks. Jadi, jawaban C otomatis salah. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebelum kita bahas soal berikutnya, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book soal UPP PG PGSD yang kami buatkan dalam bentuk PDF, di dalam e-book ini ada 450 soal, kemudian ada juga pembahasan serta kisi-kisinya. Untuk pemesanan bisa Bapak Ibu langsung WhatsApp ke 081 803 358 023. Baik, kita langsung saja bahas soal berikutnya ini. Agar pembaca bisa jauh lebih yakin dalam teks tanggapan, kritis adalah tujuan utama. Hal tersebut perlu dituliskan dalam teks sebagai bukti bahwa tanggapan sudah tersampaikan dengan ilmiah. Faktor yang dimaksud adalah apakah A. data dan fakta, B. keterangan, C. observasi, D. pemikiran. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu data dan fakta. Karena kita memilih jawaban A yang benar, berarti jawaban yang lain kita salahkan. Baik, kenapa jawaban A ini benar? Kita analisis soalnya ya. Dari yang pertama dulu. Agar pembaca bisa jauh lebih yakin dalam teks tanggapan, kritis adalah tujuan utama. Hal tersebut perlu dituliskan dalam teks sebagai bukti bahwa tanggapan sudah tersampaikan dengan ilmiah. Jadi di sini kita garis bawahi Bapak Ibu mengenai bukti, ya. Kemudian secara ilmiah. Faktor yang dimaksud adalah, nah, kalau bukti itu pasti terkait dengan data dan fakta, ya. Jadi di dalam teks kritis itu, dalam teks tanggapan, kritis adalah tujuan utamanya. Kalau kita kritis, kita harus memberikan data yang dapat membuktikan bahwa kritis kita itu juga termasuk ilmiah, ya. Jadi kalau ilmiah itu pasti terkait ini juga, data dan fakta. Nah, kalau dari dalam kita menyampaikan sebuah tanggapan dengan kritis, berarti kita harus mendukungnya dengan data dan fakta. Jadi di sini dibahas jawabannya adalah A. Untuk mendukung tanggapan,
kita yang kritis juga perlu didasari data dan fakta. Data dan fakta adalah kumpulan dari peristiwa yang terjadi. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Soal yang kelima mungkin ini ya. Gani, anak yang sangat rajin di kelas. Ia kemudian jadi bintang kelas dan disayang Bapak Ibu guru di sekolah. Tanggapan yang tepat untuk kalimat tersebut yaitu titik-titik. Nah, jadi di sini kita akan membuat tanggapan dari kalimat yang ada di teks ini. Maka kita memerlukan sebuah cara analisis yang tajam atau konsentrasi dan detail itu perlu dilakukan di dalam teks ragam teks ini Bapak Ibu. Terkait dengan teks tanggapan. Baik, yang pertama A. Sifat rajin Gani itu tak perlu dipertahankan sebab ia tetap dapat jadi bintang di kelas dan disayangi Bapak Ibu guru di sekolah. Kemudian yang B. Gani tak perlu rajin di kelas karena ia bisa tetap menjadi bintang kelas dan disayang Bapak Ibu guru di sekolahnya. C. Sifat Gani yang rajin perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan supaya ia bisa tetap menjadi bintang kelas serta disayang Bapak Ibu guru di sekolah. Yang D. Sifat rajin Gani bisa kadang-kadang saja sebab ia bisa tetap menjadi bintang kelas lalu disayang Bapak Ibu guru di sekolah. Baik, kita lihat jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Yaitu kita memberikan tanggapan dengan pernyataan sifat Gani yang rajin perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan supaya ia bisa tetap menjadi bintang kelas serta disayang Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, karena kita memilih jawaban C yang benar, berarti kita menyalahkan jawaban A, B, dan D. Kenapa jawaban A, B, dan D itu salah? Mari kita analisis Bapak Ibu. Baik, yang A. Sifat rajin Gani itu tak perlu dipertahankan. Nah, di sini letak salahnya ada di sini ya, di garis bawah ini. Nah, sifat rajin Gani itu tidak perlu dipertahankan. Jadi ini adalah tanggapan yang salah. Diusahakan di dalam tanggapan itu memberikan tanggapan yang baik, kemudian kritis juga. Selain kritis itu diberikan sebuah fakta dan data. Jadi di sini letak salahnya ada di tak perlu dipertahankan. Sudah sangat jelas Bapak Ibu ya. Kemudian yang B, Gani tak perlu rajin di kelas karena ia bisa tetap menjadi bintang kelas. Nah, letak salahnya sudah tentu kita bisa menentukan. Letak salahnya ada di sini. Gani tak perlu rajin. Jadi letak salahnya di sini. Kemudian yang D, sifat rajin Gani bisa kadang-kadang saja sebab ia bisa tetap menjadi bintang kelas lalu disayang Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, letak salahnya yang di D sudah sangat jelas sekali di kalimat ini ya. Sifat rajin Gani bisa kadang-kadang. Nah, kadang-kadanglah tempat salahnya. Jadi, jawaban yang tepat adalah sifat Gani yang rajin perlu dipertahankan. Nah, kalau kita sebagai siswa atau Bapak Ibu mengajari anak-anaknya nanti di sekolah, jadi diberikan sebuah tanggapan agar anak-anak tersebut tetap mempertahankan kerajinannya tersebut ya, agar dia tetap menjadi bintang kelas. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Teks tersebut merupakan teks titik-titik apakah A. Fiksi, B. Faktual, C. Tanggapan, D. Esai. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah yang B, yaitu tentang faktual. Baik, kita analisis dulu teksnya, baru kita bahas satu persatu kenapa teks tersebut jawaban B lah yang benar. Terhitung per Kamis 15 Oktober tahun 2020, Ikatan Dokter Indonesia mencatat ada total 136 dokter meninggal akibat COVID-19. Terdiri dari 71 dokter umum, 63 dokter spesialis, dan 2 dokter residen. Tersebar dari 18 wilayah provinsi dan 66 wilayah kota kabupaten. Nah, baik Bapak Ibu, dari paragraf pertama ini saja, kita bahwa bisa menyimpulkan teks ini merupakan teks faktual. Kenapa kita bisa simpulkan sebagai teks faktual? Karena
ini menjelaskan tentang sebuah fakta yang terjadi di tanggal 15 Oktober tahun 2020. Nah, fakta ini menyebutkan bahwa ada 136 dokter meninggal akibat COVID-19. Nah, jadi sangat jelas bahwa ini benar-benar terjadi. Oleh sebab itu, kalau teks yang menjelaskan tentang sesuatu yang benar-benar terjadi, itu pasti terkait dengan teks faktual. Jadi jawaban B lah yang sangat tepat. Teks faktual adalah teks yang berisi tentang kejadian berita yang terpercaya, bersifat nyata dan benar-benar terjadi, tetapi tidak terikat dengan waktu. Nah, jadi sudah sangat jelas bahwa teks faktual itu terkait dengan kejadian yang benar-benar nyata terjadi. Jadi, kenapa jawaban A itu salah? Nah, kalau teks fiksi itu terkait dengan teks yang karangan ya. Jadi bersifat hayalan, itu teks fiksi. Kemudian tanggapan. Kalau tanggapan itu biasanya memberikan tanggapan, komentar, kritik, dan bisa juga terbentuk dalam apresiasi ya. Kemudian yang D, esai. Esai itu terkait dengan teks yang menjelaskan sesuatu. Berikutnya, kita akan bahas soal yang keberapa ini saya agak lupa ya. Baik, langsung saja kita ke pertanyaannya. Untuk menyusun teks prosedur yang tepat, 5 kalimat di atas harus diurutkan sebagai berikut. Baik, di sini kita diminta untuk mengurutkan 5 teks di atas. Nah, kalau Bapak Ibu diminta untuk mengurutkan teks yang terkait dengan teks prosedur, pertama kali Bapak Ibu langsung saja ke pilihan jawabannya. Ini tips untuk Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat dulu pilihan A. Siapkan bahan yang berupa telur 1 buah, garam secukupnya, dan mentega atau minyak goreng, serta siapkan pula kompor, wajan atau teflon, spatula, dan piring. Nah, kalau sudah ini, biasanya kan yang pertama itu kita menyiapkan bahan. Berarti jawaban yang kira-kira benar di sini adalah yang A, karena A itu nomor 2, kemudian B, dan E. Nah, berarti kita yang C dan D ini tidak perlu kita perhatikan. Maka berikutnya, setelah langkah kedua adalah langkah yang pertama, berarti kita lihat dulu langkah yang kedua adalah yang satu. Kita lihat apakah satu ini benar atau salah. Nah, setelah kita menyiapkan bahan, kemudian kompor, wajan, spatula, dan piring, kita lihat dulu langkah kedua. Nyalakan kompor dengan api sedang, letakkan teflon atau wajan di atas kompor, masukkan mentega atau minyak goreng secukupnya, dan tunggu sampai meleleh atau panas. Nah, jadi yang satu ini adalah jawaban yang kedua atau urutan yang kedua. Jadi, kita lihat yang E. Ternyata yang E tidak menggunakan angka 1 yang kedua. Jadi, yang E itu salah. Berarti, sebentar lagi kita akan menemukan jawabannya antara A dan B. Kenapa sebentar lagi? Karena di A dan B itu langkah ketiganya berbeda. Pasti kalau langkah ketiga yang bisa kita pastikan benar, berarti jawaban tersebutlah yang benar. Baik, kemudian kita lihat langkah yang ketiga untuk yang A adalah yang keempat. Pecah dan tuangkan isi telur ke dalam teflon atau wajah dan taburkan garam secukupnya di atas. Nah, setelah kita memanaskan minyak goreng, maka kita pecahkan telur dan tuangkan isi telur ke dalam teflon. Jadi, sudah sangat jelas bahwa urutan ketiga adalah yang keempat. Kemudian terlihat setelah kita bisa menentukan urutan ketiga adalah nomor 4, berarti otomatis jawaban yang benar adalah yang A. Berarti jawaban B itu salah. Nah, untuk memastikan lebih pasti lagi nih Bapak Ibu, maka kita harus lihat urutan terakhirnya adalah yang 3. Biasanya kalau tentang memasak makanan itu di langkah yang terakhir adalah kita menyajikan makanan tersebut. Apakah benar? Angkat dan tiriskan kemudian letakkan di atas piring untuk disajikan. Nah, yang benar jadi yang 3. Maka yang A sudah pasti benar. Nah, itu untuk tips menjawab teks prosedur yang terkait dengan mengurutkan cara membuat makanan atau telur mata sapi. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban A.
Teks prosedur berisi sejumlah pernyataan yang berkaitan dengan langkah membuat, melakukan, atau mengoperasikan sesuatu. Oleh karena itu, urutan atau langkah kerja harus runtut dan mudah dilakukan. Untuk prosedur membuat telur mata sapi adalah 2, 1, 4, 5, dan 3. Baik, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book dengan harga 55.000, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803 358 023. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, saya ingin menyampaikan pesan bahwa untuk Bapak Ibu yang berminat untuk eh, mendapatkan e-book soal UPPPG PGSD yang kami sudah siapkan sebanyak 450 soal, disertai dengan pembahasan dan juga kisi-kisinya, bisa Bapak Ibu pesan melalui nomor WhatsApp 081803358023 hanya dengan Rp50.000. Baik, langsung saja kita ke soal berikutnya. Seperti biasa, kalau kita membaca soal yang sangat panjang, pertama kali kita langsung saja baca pertanyaannya. Baik, kita langsung saja ke pertanyaannya. Pernyataan umum teks eksplanasi di atas terdapat pada kalimat. Nah, apakah A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4, D 2 dan 4? Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang A, yaitu 1 dan 2. Jadi di sini yang ditanyakan adalah pernyataan umum. Nah, biasanya pernyataan umum pada teks eksplanasi atau teks tanggapan itu berada di paling utama atau kalimat pertama dan kalimat kedua. Tetapi biasanya itu di kalimat pertama. Nah, di sini kita lihat pernyataan umumnya adalah banjir adalah fenomena yang terjadi disebabkan aliran sungai yang tidak mampu menahan debit air yang masuk. Akibatnya, air tersebut meluap hingga pemukiman warga. Nah, ini kan hanya masih bersifat umum. Jadi, ini menjelaskan tentang banjir. Nah, banjir itu kan dijelaskan secara umum, tidak dijelaskan di mana tempat terjadinya banjir, kemudian apa saja yang disebabkan oleh banjir. Nah, itu tidak dijelaskan di sini. Nah, jadi di sini di kalimat yang ketiga baru nanti dijelaskan. Penyebab banjir dapat dibagi menjadi dua, yakni karena faktor alam dan faktor sosial. Kemudian yang ketiga, faktor alam menyebabkan terjadinya banjir ialah tingginya intensitas dan curah hujan. Nah, kalau ya di kalimat yang ketiga ini sudah dijelaskan secara detail. Nah, kalau secara detail itu bukan termasuk pernyataan umum, jadi itu lebih terkhusus lagi. Nah, di sini ada tinggi intensitas dan curah hujan itulah yang menyebabkan terjadinya suatu banjir. Maka ini sudah menjelaskan dengan sangat detail. Kalau sudah dijelaskan dengan sangat detail, itu bukan termasuk kepada pernyataan umum. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Kita baca penjelasannya. Penjelasannya ini ada di e-book ya. Salah satu bagian struktur teks eksplanasi adalah identifikasi fenomena yang dituliskan dalam pernyataan umum atau identifikasi tentang sebuah fenomena. Untuk itu, pernyataan umum yang tepat untuk mengawali identifikasi fenomena adalah kalimat 1 dan 2. Sedangkan kalimat 3 dan 4 sudah merupakan bagian penggambaran rangkaian terjadi. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu semua. Tesis teks eksposisi di atas terletak pada kalimat titik-titik. Apakah A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 4 dan 5, D 6 dan 7? Nah, sebelum kita jawab, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai tesis. Tesis itu adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan, ya. Jadi tesis itu terkait dengan pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen. Baik, jawaban yang tepat di sini adalah jawaban A.
Pembahasan. Teks eksposisi dikembangkan berdasarkan gagasan pokok yang dinyatakan dalam tesis yang atau pernyataan pendapat. Untuk menguatkan pendapat tersebut, digunakan argumen-argumen yang mewujud dalam gagasan penjelas. Pernyataan pendapat dalam teks eksposisi pada soal ada di kalimat 1 dan 2 tentang pentingnya pendidikan dan pendidikan karakter, sedangkan kalimat lain merupakan argumen yang memperjelas tesis tersebut. Jadi yang satu ini adalah terkait dengan tesisnya. Pendidikan merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia karena melalui pendidikan seseorang dapat membentuk jati diri dan karakternya. Oleh karena itu, dengan kurikulum 2013, pemerintah ikut berperan dalam membentuk karakter anak bangsa melalui pendidikan. Nah, jadi di sini di 1 dan 2 itu merupakan tesisnya. Dari tesis ini, maka akan dijelaskan mengenai pendidikan karakter tersebut, cara memperkuat pendidikan karakter. Nah, itu dijelaskan di kalimat 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, kalau sudah dijelaskan di sini, maka yang 1 dan 2 merupakan tesisnya atau argumen dan pernyataan pendapat. Baik, jadi sudah sangat jelas jawaban yang tepat adalah yang A. Jawaban B salahnya di kalimat yang ketiga. Kalimat yang ketiga itu merupakan tentang yang mendukung atau memperjelas tesis di atas. Kemudian yang 4 ke 5 juga begitu, dan yang ke-6 dan 7 merupakan pernyataan yang memperjelas mengenai tesis pendidikan karakter. Baik, itu saja yang kita bahas pada video kali ini Bapak Ibu semua. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Untuk video berikutnya nanti kita bahas mengenai teks tanggapan, mohon maaf, mengenai ragam teks juga, tetapi nanti kita lihat mengenai 2 lagi yang belum kita bahas, yaitu tentang teks naratif atau teks cerita ulang dan teks normatif. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.